Shalom, kita kali ini akan berbicara tentang garam dan terang. Sebenarnya saudara, predikat daripada orang percaya yaitu sebagai garam dan terang dunia. Ya, jadi orang percaya diberi dua predikat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus, yakni sebagai garam dan terang dunia. Dan Tuhan Yesus sendiri memberitahu kepada kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Hal ini harus kita terima begitu saja tanpa berusaha menjadikan diri kita sebagai garam dan sebagai terang dunia. Karena dialah yang menjadikan kita seperti itu. Sejak seseorang dilahirkan baru, terang itu telah berada di dalam dirinya, yang telah memberi garam di dalam dirinya, dan bagian kita adalah memelihara agar terang itu tidak terhalang oleh jiwa kita yang jahat, dan garam itu tidak kehilangan asinnya. Apa yang dimaksud, saudara? Dua predikat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang percaya, yaitu sebagai garam dan terang dunia, dan dua predikat itu membuat kita sebagai garam dan terang itu, sehingga kita terima tanpa pemaksaan. Artinya tidak perlu kita paksa diri sebagai garam, tidak perlu kita paksa diri sebagai terang dunia. Itu otomatis sudah masuk di dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tahu kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam diri kita. Roh Kudus ini yang berdampak di dalam hidup kita, menjadikan diri kita itu terang. Diri kita itu berefek, berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya saudara, kita terima predikat itu dengan rasa syukur, dan Tuhan Yesus yang menjadikan kita seperti itu sejak semula. Kita terima Dia, ada terang di dalam kita, dan juga kita memberi rasa, ya, memberi rasa yang memiliki efek terhadap orang lain. Ya saudara, jadi garam dan terang dunia itu menggambarkan peran dan identitas orang percaya, orang Kristen di dunia ini. Sebagai garam dan sebagai terang dunia, kita harus memancarkan perbuatan baik agar dapat terlihat dan dapat menuntun orang yang tersesat kepada kemuliaan Tuhan, membimbing dan memberikan harapan bagi orang lain. Kita lihat ayatnya, Matius 5 ayat 13 berbunyi demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Jadi sebagai garam kita diperlukan untuk berefek atau berdampak terhadap hidup orang lain. Digambarkan sebagai garam itu dapat melesatkan makanan, menjadi pupuk, memberi rasa kepada makanan, mencegah makanan dari pembusukan. Itulah status orang-orang percaya yang berperan aktif menjadi alatnya Tuhan untuk menaklukkan dan mencegah proses perusakan yang terjadi dari dunia ini. Ya saudara, jadi garam yang tawar tidak ada gunanya. Jangan sampai kita kehilangan kegunaan dan peran kita dalam dunia. Harus kita tetap berdampak. Karena dengan kata lain, kita tidak dapat berkompromi dengan cara hidup dunia. Kalau kita hidup sebagai orang-orang dunia, kita nggak akan berefek. Kita tidak akan berdampak bagi sekeliling kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Matius 5 ayat 14. Dikatakan demikian, "Kamu adalah terang dunia.
kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ya saudara, jadi kita ini adalah terang dunia. Terang kita tidak bisa disembunyikan. Hanya kehadiran orang-orang percayalah yang dapat berefek terhadap dunia yang gelap ini. Ya saudara, jadi orang-orang Kristen harus memancarkan terang Kristus dari segala perilaku, dari segala perkataan, dari segala perbuatan dan tindakan. Norma-norma kerajaan Allah akan terpancar dari kehidupan kita. Dunia memerlukan terang, ya, untuk menyinarinya, dan kita sebagai garam untuk mencegah pembusukan dan kebobrokan moral yang merajalela di dalam dunia ini. Jadi terang itu selalu terlihat. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya, 2 Korintus 4 ayat 6. Dikatakan demikian, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, jadi Allah menerbitkan terang di dalam hati kita supaya kita dapat memahami dan menjadi terang dalam kegelapan dan melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Kristus. Karena dengan kehadiran Kristus di dalam kita, otomatis Roh Kudus diberikan di dalam kita sebagai penolong. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita untuk menjadi terang dan menjadi garam. Ya saudara, jadi kita nggak perlu memaksakan diri untuk bisa, gimana caranya bisa jadi garam, gimana caranya bisa jadi terang. Itu sudah ada di dalam diri kita. Sekarang bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya terang itu semakin bercahaya dan garam itu semakin berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita lihat ayat berikutnya, Efesus 1 ayat 18. Dikatakan demikian, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus ini akan membuat kita mata hatinya menjadi terang. Orang-orang yang telah terbuka mata hatinya dan memiliki pengertian tentang perkara-perkara kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan. Mereka akan mengenal Kristus adalah panggilan dan pengharapan yang diperoleh dari Allah, dan supaya kita tahu betapa melimpah berkat yang disediakan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang yang dipenuhi terang yang dapat memperoleh pengertian tentang masa depan yang sudah disediakan bagi kita. Ya saudara, jadi kekayaan rohani di dalam Kristus dapat kita terima, dapat dinikmati oleh orang-orang yang mau bertobat dan beriman yang berada di dalam Kristus. Ya, sehingga berkat-berkat atau kekayaan ilahi tersebut dapat dipahami dan memerlukan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita yang menyatakan kebenaran firman dan kemudian memberikan hikmat untuk kita dapat memahaminya dan menerapkannya di dalam hidup kita.
Roh Kudus juga memberikan kuasa, memberikan kesanggupan untuk mempraktekkan kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa, kita meminta kepada Allah yang menjadikan mata hati kita terang dan terbuka untuk melihat betapa besar kasih karunia yang disediakan Allah bagi kita. Kepada kita ahli-ahli warisnya, Allah menunjukkan kasih-Nya, menjanjikan suatu masa depan yang indah untuk memberikan dorongan kepada kita untuk hidup dengan penuh pengharapan. Sebagai garam dan terang, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita memiliki Roh Kudus sebagai tanda jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.